Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Fatin Sahida, mahasiswa Prodi Magister Pendas kelas 1B, Sekolah Pasca Sarjana UHAMKA. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas bagaimana mengembangkan kemampuan berpikir kritis pada peserta didik tingkat sekolah dasar. Pentingnya berpikir kritis di sekolah dasar. Berpikir kritis merupakan kemampuan penting untuk dipelajari siswa sekolah dasar. Berpikir kritis membantu peserta didik dalam memecahkan masalah, menganalisis informasi, dan membangun argumen yang kuat. Saat menghadapi sebuah problem atau masalah di lingkungan sekolah, kemampuan berpikir kritis akan membantu peserta didik lebih mudah memahami dan mengolah informasi yang relevan, mengidentifikasi, hingga menyelesaikan masalah dengan sistematis. Berikut adalah 3 alasan kenapa berpikir kritis itu penting. Yang pertama, kita bisa mengambil keputusan yang tepat pada saat diperlukan. Jika kita bisa berpikir jernih dan rasional tentang apa yang harus kita yakini atau apa yang harus kita lakukan, maka itu tandanya kita bisa berpikir kritis. Ada banyak hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita ambil contoh. Pada akhirnya, kita sendiri yang akan membuat keputusan, dan keputusan yang baik tidak akan dihasilkan tanpa pikiran yang jernih. Yang kedua, berpikir kritis membuat kita menjadi orang yang berkarakter. Rasa ingin tahu yang tinggi bisa jadi hal yang positif pada saat diterapkan pada hal-hal yang positif. Jika kita terbiasa berpikir kritis, kita akan memiliki minat pada banyak hal, mulai dari menemukan cara untuk memecahkan soal matematika hingga menemukan hubungan antara inflasi dan naiknya harga barang setiap tahun. Secara tidak langsung, kita juga senantiasa menyerap informasi bahkan pada hal-hal yang terasa tidak penting. Dengan demikian, kita akan lebih terbuka pada pemikiran orang lain, baik dari sudut pandang yang berbeda atau pada pendapat yang berbeda. Segala hal baik ini pada akhirnya akan membuat kita lebih percaya diri. Yang ketiga, kita bisa melihat sekolah dan belajar dengan cara pandang yang berbeda. Jika kita secara sadar melatih diri untuk berpikir kritis, pola pikirmu akan terbawa pada kehidupan akademis. Kehidupan sekolah tidak akan sama lagi. Pasti jauh lebih seru karena ada banyak hal yang membuat kita tertarik. Kita juga bisa tertarik untuk mempelajari materi baru karena banyak pelajaran di benak kita yang memerlukan jawaban. Tidak hanya mengingat, kita juga bisa melatih untuk menganalisa, mengevaluasi, dan berkreasi dengan ilmu. Tak diragukan lagi, dengan demikian prestasi kita akan meningkat jika kita mampu berpikir secara kritis. Manfaat berpikir kritis. Kemampuan berpikir kritis membantu siswa dalam berbagai aspek kehidupan. Kemampuan memecahkan masalah. Siswa mampu menganalisis masalah dan menemukan solusi yang efektif. Yang kedua, pembelajaran yang lebih mendalam. Siswa mampu memahami konsep dengan lebih baik dan menghubungkannya dengan pengetahuan sebelumnya. Yang ketiga, komunikasi yang efektif. Siswa mampu mengekspresikan ide dengan jelas dan meyakinkan. Yang keempat, pengambilan keputusan yang bijaksana. Siswa mampu mempertimbangkan manfaat dalam mengembangkan berpikir kritis. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis pada siswa sekolah dasar memiliki beberapa tantangan. Yang pertama, perkembangan kognitif. Siswa sekolah dasar masih dalam tahap perkembangan kognitif, sehingga mereka mungkin kesulitan dalam berpikir abstrak. Yang kedua, kurangnya pengalaman. Siswa mungkin belum memiliki pengalaman yang cukup untuk menerapkan kemampuan berpikir kritis. Yang ketiga, keterbatasan bahasa. Keterbatasan kosakata dan kemampuan bahasa dapat menghambat kemampuan berpikir kritis. Selanjutnya, kita akan membahas tentang strategi mengembangkan berpikir kritis. Ada berbagai strategi yang dapat diterapkan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis pada siswa sekolah dasar. Yang pertama, ajukan pertanyaan yang memandu. Dorong siswa untuk mengajukan pertanyaan dan mencari jawabannya. Yang kedua, gunakan metode pembelajaran interaktif. Libatkan siswa dalam diskusi, permainan, dan kegiatan yang menantang mereka untuk berpikir kritis. Gunakan sumber belajar yang beragam. Paparkan siswa pada berbagai sumber belajar seperti buku, media, dan pengalaman yang nyata. Yang keempat, dorong keingintahuan. Bantu siswa untuk mencari tahu dan mempertanyakan hal-hal yang mereka temui. Setelah strategi, kita akan membahas tentang mengasah pola pikir anak. Yang pertama, berpikir logis.
Melatih anak untuk menggunakan logika dan pemikiran yang struktur dalam situasi tertentu. Yang kedua, imajinasi. Membebaskan anak untuk menggunakan imajinasinya dalam mengeksplor ide-ide baru. Yang ketiga, berpikir kritis dan kreatif. Mengajari anak untuk berpikir kritis dan menganalisa informasi dan berpikir kreatif dalam menemukan solusi. Yang keempat, pertanyaan. Mendorong anak untuk selalu bertanya dan mencari pemahaman yang lebih dalam. Yang kelima, kurikulum. Menyiapkan materi pembelajaran untuk mendukung pola pikir yang sesuai dengan usianya. Yang keenam, pemecahan masalah. Melibatkan anak untuk mencari solusi dalam permasalahan yang dia hadapi. Selanjutnya, peran guru dalam mengembangkan berpikir kritis. Tentunya, setiap guru memiliki peran yang sangat penting dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis pada siswa. Salah satunya adalah membuat lingkungan belajar yang kondusif, menciptakan suasana kelas yang mendorong siswa untuk berpikir kritis. Guru juga harus memberikan contoh, menunjukkan kepada siswa bagaimana berpikir kritis dalam berbagai situasi. Kemudian, memberikan umpan balik. Memberikan umpan balik yang konstruktif kepada siswa untuk membantu mereka mengembangkan kemampuan berpikir yang kritis. Berikut adalah contoh aktivitas berpikir kritis yang bisa kita terapkan di kelas. Ada banyak aktivitas yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada siswa sekolah dasar. Beberapa contohnya adalah memecahkan teka-teki. Teka-teki dapat melatih kemampuan berpikir logis dan analitis. Kemudian, diskusi. Diskusi membantu siswa untuk menganalisis argumen dan membangun argumen yang kuat. Ada juga presentasi. Presentasi dapat membantu siswa untuk mengorganisir ide dan menyajikannya dengan jelas. Yang terakhir, ada eksperimen sains. Eksperimen sains mendorong siswa untuk berpikir kritis dalam memecahkan masalah. Demikian pembahasan video pada kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.